Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Oke, untuk pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana peran orang tua dan pentingnya orang tua mengenai pola asuh terhadap anak. Nah, di situ orang tua hendaknya memiliki poin-poin tertentu terhadap pola asuh anak. Bahwasanya remaja pada saat ini itu sangat krusial, sebab mengenai perkembangan zaman saat ini anak-anak itu banyak tipologinya, mulai dari bisa masuk kepada zona-zona sosial, baik itu positif dan negatif. Tentunya sebagai orang tua kita tidak mengharapkan anak saya akan terjerumus pada kenakalan remaja, dan di situ orang tua hendaknya lebih memahami anaknya. Sedangkan pola asuh orang tua harus lebih ditekankan. Jangan sampai orang tua hanya menekan anak, "Nak, kamu nanti harus seperti ini ya, harus seperti ini ya." Jangan seperti itu, melainkan coba jadikan anakmu sebagai temanmu, maka anakmu akan lebih terbuka terhadapmu. Jadi anak sama orang tua hendaknya itu saling terbuka. Sebab apa? Apabila anak sudah terbuka dengan orang tua, maka orang tua akan lebih mudah untuk mengasuhnya. Kok bisa seperti itu? Iya, tentunya. Sebab anak akan merasa nyaman dengan orang tua. Apapun tidak ada rahasia lagi terhadap anak dan orang tua. Di situ orang tua lebih leluasa, hanya controlling anak, tapi jangan hanya dikontrol tanpa ada teguran. Jangan. Di situ ada reward dan punishment. Apabila anak melakukan kesalahan, orang tua hendaknya langsung otoriter. "Nak, jangan seperti itu salah." Tapi hendaknya dijelaskan kesalahannya seperti apa. Jangan hanya bilang salah tapi tanpa penjelasan. Jadi alangkah lebih baiknya orang tua adalah sebagai contoh. Sebagai anak itu memandang orang tua itu wow. Apabila orang tua tidak bisa memberikan contoh yang lebih baik, maka anak akan, orang tua saya seperti situ saja. Dan anak lebih suka mengerti terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh orang tua. Sebab orang tua itu adalah orang tua itu semacam kiblatnya dari anak. Jadi anak itu lebih menerima apa yang diutarakan oleh orang tua daripada yang diutarakan oleh temannya. Sebab apapun yang dibilang oleh temannya itu akan terpatahkan oleh orang tua. Jadi endingnya, kesimpulannya itu kembali ke orang tuanya. Jadi orang tua itu bolehlah kasih kebebasan kepada anak, bolehlah kasih fasilitas terhadap anak, tapi harus diingat, fasilitas itu tidak menjamin untuk keberhasilan anak dan kebahagiaan anak, bukan. Fasilitas hanyalah sebuah tambahan, yang mana di poin pertama orang tua harus lebih dekat dengan anak. Sebab anak akan merasa nyaman apabila orang tua bisa memahami apa yang dikatakan oleh anak, dan bukan hanya menuruti saja. Toh kebanyakan orang tua kan seperti ini, "Kamu minta apa, Nak?" Suatu contoh orang tua yang bekerja di luar rumah ataupun di luar negeri, yang jauh dengan anaknya, dan apabila orang tua mau pulang, otomatis orang tua akan memberikan tawaran kepada anak, "Nak, kamu minta apa? Ayah, ibu ini mau pulang." Anak akan berharapnya lebih, "Saya minta ini itu, minta ini itu." Hendaknya orang tua bolehlah seperti itu, tapi lebih bijaknya lagi seperti ini. Suatu contoh, kita ambil satu kasus, satu siswa mulai dari kelas 1 SMA ataupun SMK sederajat. Lah, kalaupun orang tua mau memberikan apa-apa, mau memberikan reward, cobalah seperti ini metodenya. "Nak, apabila kamu naik kelas nanti dengan peringkat yang tinggi, maka ada reward untukmu." Rewardnya berupa apa? Ya orang tua harus hendaknya memahami anaknya mintanya apa. Jadi di situ anak akan lebih semangat untuk belajarnya. Sebab oh iya, mereka mengingat apabila saya naik kelas nanti,
dengan nilai saya yang tinggi, maka saya akan mendapatkan reward dari orang tua. Jadi anak itu lebih semangat lagi untuk belajar, walaupun tanpa disuruh. Anak langsung belajar, dan anak itu tidak akan mau kalah dengan temannya apabila melihat di lokasi tersebut, loh teman saya kok pintar. Kalau saya nggak belajar, otomatis saya tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Apabila saya tidak mendapatkan nilai yang bagus, otomatis saya tidak akan mendapatkan reward daripada orang tua. Yang ada malah punishment. Jadi orang tua itu dengan anak hendaknya itu tarik ulur. Bapak, ibu, mas, mbak, dan mbak-mbak mas-mas sing saiki sik dadi anak, gorong dadi bapak-bapak. Lek sampean njaluk opo-opo nak bapak, nak ibu ojo meksa. Deloken mbak, mas. Ya opo keadaan ekonomi nih wong tuane sampean. Jangan kok mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Oh, ada gadget baru nih, temanku udah punya, saya kok nggak punya. Lah, saya harus punya ini. Cobalah dilihat. Nah, apabila anak sudah mengetahui dan orang tua dengan anak sudah lebih dekat, maka anak itu mengerti dan memahami bagaimana ekonomi orang tuanya. Nggak hanya anak menuntut, Pak, Bu, tukokno iki. Enggak, karena orang tua sudah ngeflorkan, mengutarakan, nah orang tua hanya mempunyai uang sekian, ekonomi pada bulan ini. Apalagi saat ini mulai pandemi, jadi aktivitas mencari nafkah itu lumayan terhambat. Dan di situ hendaknya anak memahami bagaimana orang tua, susahnya orang tua seperti apa. Anak jangan sekali-sekali menuntut apa yang diinginkan biar lebih tercapai. Bukan, lebih baiknya lagi anak apabila ingin lebih mempunyai fasilitas-fasilitas dari orang tua, kalau bisa buat kreativitas yang hasil daripada kreativitas tersebut bisa dijual. Di situ ada tambahan untuk paling tidak uang jajan lah untuk kalian. Jadi pada hari ini yang bisa kita tarik benang merah adalah anak harus terbuka kepada orang tua, begitu juga sebaliknya. Dan orang tua jangan sekali-sekali bisa dikatakan menekan anak, nak kamu harus seperti ini. Jangan. Berilah kebebasan kepada anakmu, biarkan anakmu berekspresi. Namun apabila ada kesalahan, jangan segan untuk menegur, sebab sebelum terjadi lebih baik mencegah. Jadi jangan hanya sudah terjadi, lah mau gimana lagi sudah terjadi. Jangan seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui kesalahannya seperti apa, maka kita bisa mencegah. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel Yakin Jiwa. Dan apabila ada pertanyaan mengenai kehidupan remaja, orang tua dan sebagainya yang berbau dengan manusia, apabila saya bisa menjawab, akan saya jawab dengan video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.